Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. اللهم ارزقنا الخشوع واجعلنا من الخاشعين اللهم اجعلنا من مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء أما بعد. Saudaraku ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Kita pada hari ini insya Allah akan membahas tentang makna ta'awuz. Dan ta'awuz itu tempatnya adalah dibaca setelah membaca doa iftitah atau doa tawajjuh. Dibaca setelah membaca doa iftitah sebelum membaca surah Al-Fatihah. Ya. Dan ta'awuz ini disyariatkan dibaca karena memang kita akan membaca Al-Quran di dalam sholat. Bacaan pertama Al-Quran di dalam sholat adalah surah Al-Fatihah. Karena itu ada perintah untuk membaca ta'awuz sebagaimana Rasulullah itu juga mencontohkan membaca ta'awuz dalam sholatnya. Perintah membaca ta'awuz secara umum sebelum membaca Al-Quran itu ada di surah An-Nahl ayat 98. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Jika kamu hendak membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Itu sangat lugas dalam ayat ini, ada perintah sebelum membaca Al-Quran. Di situ kata membaca pakai fi'il madhi, qara'ta, engkau membaca, tapi dalam bahasa itu sudah diketahui bahwa fi'il madhi kalau didahului idza itu maknanya mustaqbal, bermakna akan. Jadi makna ayat ini adalah jika kamu hendak atau akan membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Nah, membaca ta'awuz itu penting sekali. Kenapa? Karena Rasulullah saja yang maksum itu diperintahkan membaca. Karena kata qara'ta di situ, tanya itu anta, ini maksud adalah Rasulullah. Dan perintah kepada Rasulullah dalam usul fikih itu bermakna perintah kepada seluruh umatnya, kecuali ada dalil yang mengecualikan. Nah, dalam kasus ini Rasulullah diperintahkan dan tidak ada pengkhususan dalil yang menunjukkan khusus Rasulullah, maka perintah ini berlaku juga bagi umatnya. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنِ. Ya, kalau engkau wahai Muhammad hendak membaca Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, Rasulullah saja itu disuruh berlindung, disuruh ta'awuz, padahal beliau maksum. Maka kita yang tidak maksum lebih utama memerlukan ta'awuz. Itu urgensi dari ta'awuz ya. Adapun hukumnya, maka hukumnya sunnah. Ya, karena ta'awuz ini memang untuk kebaikan kita sendiri. Membaca ta'awuz sebelum baca Al-Fatihah dalam sholat itu untuk kebaikan kita sendiri. Kalau ditinggalkan, entah karena lupa atau sengaja, maka sholat tetap sah. Jadi ini tidak mempengaruhi keabsahan sholat ta'awuz ini. Beda dengan surah Al-Fatihah. Kalau sampai sengaja atau bahkan tidak sengaja membacanya, maka tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena telah meninggalkan rukun dari sholat. Ya. Dan dalam mazhab Asy-Syafi'i, membaca ta'awudz yang terbaik adalah setiap rakaat. Jadi rakaat pertama, sebelum Al-Fatihah, baca ta'awudz. Rakaat kedua, baca ta'awudz lagi. Ketiga, ta'awudz lagi. Keempat, ta'awudz lagi. Kalau misalnya sholat sunnah mutlak yang tidak diketahui berapa rakaatnya, maka sebanyak itulah ta'awudz dibaca. Misalnya sholat terus tanpa ada tahiyat ya, sampai 10 rakaat, 20, 100 misalnya, maka disunahkan. Dan di antara semua ta'awudz itu,
ta'awudz pada rakaat yang pertama akad, yang paling dianjurkan, yang paling dikuatkan, yang paling ditekankan. Ya. Kalau misalnya setiap rakaat itu tidak bisa atau banyak lupanya, maka minimal rakaat pertama. Disunahkan minimal rakaat pertama. Bagaimana jika rakaat pertama lupa? Kalau misalnya di rakaat yang pertama lupa membaca ta'awudz, maka bacalah ta'awudz di rakaat yang kedua agar tidak kehilangan keutamaannya. Jadi bukan berarti kalau kita sudah tidak sanggup membaca ta'awudz di rakaat pertama karena lupa, lalu kita tinggalkan di rakaat kedua, tidak. Tetap laksanakan. Kalau pertama dan kedua lupa, baca di rakaat yang ketiga. Kalau rakaat pertama, kedua, ketiga lupa, maka baca di rakaat yang keempat. Jadi intinya sedapat mungkin jangan sampai ditinggalkan rakaat ta'awudz ini. Meskipun ketika ditinggalkan tetap sah sholatnya. Adapun bacaan ta'awudz yang paling masyhur, yang paling sahih, yang paling utama adalah berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu yang paling umum ya. Yang paling masyhur, yang riwayatnya paling sahih itu berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada pula bacaan ta'awudz yang lain, variasinya cukup banyak, tapi kurang masyhur dari bacaan yang tadi. Misalnya, variasi yang lain adalah A'udzubillahis samii'il alim minasyaitonir rajim. Boleh juga ta'awudz seperti itu. A'udzubillahis samii'il alim minasyaitonir rajim. Sama dengan yang pertama, cuma ditambahi sifat as-samii'il alim. Ya. A'udzubillahis samii'il alim minasyaitonir rajim. Variasi yang lain adalah A'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya, jadi sama dengan variasi kedua tadi ya, hanya ditambahi min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Itu variasi yang ketiga. Variasi yang keempat mirip dengan variasi ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min nafthihi wa nafthihi wa hamzihi. Jadi hanya di urutannya saya sedikit diubah ya. Urutannya aja, tapi esensinya sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min nafthihi wa nafthihi wa hamzihi. Kalau ta'awudznya Abu Hanifah itu konon bunyinya A'udzu billahil qawi minasyaitonil ghawi. Nah, itu ya, saya belum menyelidiki lebih lanjut bagaimana riwayatnya itu. Yang jelas variasi itu banyak sekali. Tapi amalkan aja yang paling masyhur, yang paling sahih, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu sudah cukup. Nanti kalau sudah bagus mengamalkannya, terus pengen variasi boleh dipelajari lagi ya nanti tentang variasi ta'awudz. Adapun fungsi ta'awudz, apa itu fungsi ta'awudz? Ada beberapa fungsi penting dari ta'awudz. Yang pertama adalah mengusir setan. Ya, jelas sekali karena doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu makna harfiahnya aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Maka itu secara cukup lugas itu menunjukkan keinginan kita untuk mengusir setan. Nah, di zaman Nabi itu ada orang yang sholat dan merasa diganggu setan secara sangat merisaukan begitu ya. Lalu kemudian lapor kepada Rasulullah minta solusinya seperti apa. Kisahnya tercantum dalam Sahih Muslim dari Abu Al-Ala. Ini seorang sahabat yang bernama Utsman bin Abu Al-As mendatangi Nabi SAW kemudian berkata, "Ya Rasulullah, inna syaitan qad hala baini wa baina as-salati wa qiraati yalbisuha alayya
wahai Rasulullah, sesungguhnya syaitan telah menghalangi antara aku dengan sholatku dan bacaanku, membuatku jadi kacau. Ya, jadi nggak bisa khusyuk ini ceritanya. Merasa diganggu oleh setan sehingga susah untuk bisa konsentrasi dan bisa menjalankan sholat dengan baik. Maka Rasulullah mengatakan, Zaka syaitanun yuqalu lahu khanzab. Itu adalah setan yang bernama khanzab. Jadi setan itu macam-macam ya, namanya juga banyak. Salah satunya bernama khanzab. Kha, nun, zai, ba. Khanzab. Nah, setan yang bernama khanzab, inilah yang bertugas untuk membuat manusia tidak konsentrasi dalam sholat. Yang mengganggu kekhusyuan sholat. Itu namanya setan khanzab. Terus Rasulullah mengajarkan bagaimana cara mengusirnya. فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ وَاتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا. Kalau kamu merasakan kehadirannya, maka berta'awuzlah kepada Allah. Dan meludahlah ke arah kirimu 3 kali. Nah, jadi ini levelnya kalau sampai sudah parah ya, sholatnya itu benar-benar susah konsentrasi, maka ta'awud di tengah-tengah sholat itu disyariatkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus meludah 3 kali. Meludah tanpa air yang seperti meludah ringan saja ya. Begitu ya. 3 kali. Itu insya Allah bisa menghilangkan pengaruh syaitan khanzab. Nah, di sini kemudian Utsman bin Abu Al-As mengatakan fafa'altu dzalika fa'adhhabahullahu anni. Maka aku pun melakukannya sehingga pengaruh setan itu pun hilang dariku. Nah, hadis ini secara lugas menunjukkan ta'awudz itu fungsinya adalah mengusir setan. Ya, memang membuat lalai dalam sholat itu targetnya setan. Dan kalau kita renungkan ya, keseriusan setan membuat kita lalai dan tidak mengingat Allah saat sholat itu secara implisit menunjukkan betapa seriusnya masalah zikir dan sholat, Pak ya. Ya kan? Bisa bayangkan ya, betapa seriusnya, betapa pentingnya masalah zikir, mengingat Allah dan sholat itu sampai setan itu nggak capek loh, nggak lelah, nggak putus asa. Setiap sholat berusaha diganggu, berusaha untuk dilalaikan. Ya, gitu. Ada hadis riwayat Al-Bukhari yang maknanya seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza nudiya bis-shalah adbara syaitan walahu durat hatta la yasma'al adzan." Jika azan dikumandangkan, maka setan akan berpaling dan dia memiliki kentut sampai dia tidak mendengar azan. Ya. Jadi setan itu maksudnya lari kalau ada azan. Fa idza qudiyal adzan aqbala. Kalau azan sudah ditunaikan, maka dia akan datang. Fa idza thuwiba biha adbara. Ya. Kalau dikumandangkan iqamah, maka dia akan pergi. Fa idza qudiyat tathwib aqbala. Kalau selesai iqamah, maka dia datang lagi. Hatta yakhtira bainal mar'i wa nafsih. Hingga kemudian memberikan lintasan-lintasan hati pada seseorang hamba. Yaqulu uzkur kadza wa kadza. Malam yakun yazkur hatta yadhalla ar-rajulu hatta yadhalla ar-rajulu in yadri kam shalla. Ya. Jadi dia akhirnya mengingat sesuatu yang sebelumnya nggak ingat sampai dia akhirnya sampai nggak tahu berapa rokaatnya. Ya, jadi hadis ini memberikan informasi kepada kita bahwa setan itu selalu berusaha mencari kesempatan untuk masuk di hati seorang hamba untuk membuat orang melalaikan sholat. Gimana cirinya? Cirinya kita dibuat mengingat berbagai urusan duniawi saat sholat. Jadi kalau pas sholat itu ingat anak, ingat suami, ingat istri, ingat pekerjaan, ingat beban, ingat masalah, ingat apapun lah ya. Yang pokoknya urusan duniawi itu memang pekerjaan setan.
Ya, efeknya itu kadang sampai membuat kita itu jadi lupa. Ini sebentar, rokaatnya berapa ini ya? 2 apa 3? 3 atau 4? Itu ya. Nah, itu memang godaan setan memang seperti itu. Nah, kalau misalnya kita diganggu seperti itu, apakah itu tandanya kita buruk? Jawabannya tidak, nggak usah risau. Justru kalau banyak lintasan hati semacam itu dan eh, banyak sekali gangguan, itu berarti yang mengalami gangguan seperti itu berarti orangnya memiliki iman yang murni. Sehingga setan berkepentingan untuk merusaknya. Itu ya, itu justru malah kebaikan, tanda kebaikan. Karena kalau hati sudah rusak, ya nggak ada kepentingan setan untuk merusaknya lagi, nggak diganggu. Pencuri hanya masuk di rumah yang bagus, yang berisi barang berharga. Kalau sudah rusak dan nggak ada yang menarik, ya untuk apa? Untuk apa dimasuki? Ya, nah itu kata Ali bin Abi Thalib ya, sebagaimana tersebut dalam kitab Tuhfatul Ahwazi. Ya, itu ada pernyataan gitu. Pencuri hanya masuk di rumah yang baik dan memiliki barang berharga. Kalau sudah rusak, nggak menarik lagi. Setan nggak akan masuk ke hati-hati yang seperti itu. Maka di samping kita sedih ya, ketika banyak lintasan hati eh, yang barangkali membuat kita nggak bisa fokus untuk sholat, tapi di sisi yang lain kita harus bersyukur karena itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang berharga dalam hati kita yang ingin dirusak oleh setan, gitu ya. Jadi maka dari sisi itu harus semangat terus berjuang melawan setan. Oke. Jadi pertama itu ya, kepentingan membaca ta'awudz adalah untuk mengusir setan. Kepentingan yang kedua adalah memurnikan niat. Ya, jadi kenapa? Karena saat sholat itu orang itu kan kadang digoda oleh berbagai niat-niat yang tidak benar. Sholat misalnya biar dipuji sebagai orang yang saleh, dipuji sebagai orang yang khusyuk. Sholat dengan niat biar memiliki wajah yang bercahaya, sehingga orang kagum dengan wajah yang bersinar dan bercahaya. Sholat karena pernah mendapatkan informasi bahwa orang yang sujud peredaran darahnya lancar, nggak terkena stroke. Makanya niatnya sholat biar sehat, biar sampai nggak ingat lagi niatnya untuk menyembah Allah. Ini kalau sampai dominan itu kan membuat rusak itu pahala sholat itu. Nah, jadi semua niat-niat yang tidak benar ini dibersihkan dengan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu ya, dibersihkan. Fungsi yang ketiga adalah mengusir ujub. Jadi bisa jadi saat sholat itu kadang-kadang ya, nggak selalu ya, tapi kadang-kadang saat kita sholat yang lain nggak sholat itu kadang muncul itu bisikan hati, lihatlah. Lihatlah di antara semua hamba ini, semuanya melalaikan Allah, hanya engkau yang menghadap Allah. Luar biasa dirimu. Nah, kan akhirnya kagum ya pada diri sendiri. Nah, itu harus diusir. Setan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu ya. Masya Allah. Kadang-kadang muncul. Saya pribadi ya mengalami kayak begitu itu. Mengalami. Kadang-kadang muncul perasaan begitu. Makanya harus diusir. Ya, perjuangan saya yakin semuanya pasti akan mengalami seperti itu di momen-momen tertentu yang saya ingat ya, saya pribadi yang pernah mengalaminya itu adalah kasus saat ini saat di warung buka bersama semua orang sibuk makan, tidak mengingat sholat sama sekali sampai isya itu nggak ada yang sholat, gitu ya. Ya, sehingga saya sempat heran, tapi lalu muncul semacam itu langsung auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, saya akui munculnya itu memang ada dan mungkin antum juga akan mengalami dalam beberapa situasi-situasi ujian kayak gitu tiap orang itu biasanya akan dapat. Ya. Kemudian fungsi berikutnya adalah melenyapkan kemarahan. Nah, kadang-kadang kita diuji dengan kemarahan ya, marah pada teman, marah kepada saudara, marah kepada customer, ya, marah kepada anak, marah pada suami, marah pada istri, bahkan marah pada guru atau marah pada murid. Lalu sholat dalam keadaan hati panas itu kan ya nggak bagus toh.
Ya, maka ta'awudznya ini menyiram bara api emosi itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu ya. Melenyapkan kemarahan. Ada riwayat ini. Ada riwayat dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailah karya An-Nasa'i. Ada dua orang sahabat Nabi yang bertengkar sampai matanya memerah, kemudian apa itu namanya eh, eh, urat lehernya itu sampai menggembung begitu ya, sampai ototnya keluar ya. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, Inni la a'rifu kalimatan law qalaha la dhahaba alladhi yajidu. Aku mengetahui sebuah kalimat yang seandainya ia ucapkan, maka itu akan melenyapkan apa yang ia rasakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, Rasul mengajarkan bahwa kalimat ta'awudz ternyata bisa melenyapkan kemarahan. Jadi kalau pas sholat itu pas lagi barusan bertengkar dengan suami atau istrinya, atau lagi marah sama anaknya, atau marah dengan siapapun lah gitu ya, maka salah satu fungsi ta'awudz adalah untuk melenyapkan kemarahan. Termasuk fungsi ta'awudz adalah menyucikan mulut dari dosa-dosa yang dilakukannya. Ya. Karena mulut ini melakukan banyak dosa, terutama yang paling sering itu adalah menggunjing, berdusta, dan mengadu domba. Itu puasa yang paling sulit daripada puasa makan dan minum ya. Orang itu kadang puasa tapi masih menggunjing, masih berdusta. Nah, ini salah satu dicucinya itu adalah dengan ta'awudz. Nah, faedah ini disebutkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Beliau mengatakan, wa min lataifil isti'adzah annaha taharatun lil fam. Di antara rahasia halus dari ta'awudz adalah menjadi penyuci bagi mulut. Ya. Kemudian fungsi yang lain adalah menanamkan dalam jiwa kesucian Al-Qur'an. Kenapa? Karena kita kan mau baca surat Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah itu kan kalamullah. Kalamnya Allah. Dan itu suci, turun dari alam sana ke bumi yang penuh dengan dosa. Maka sebelum kita mengucapkannya, kita menghargai kesakralannya dengan mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian fungsi yang lain adalah itu adalah di antara sebaik-baik praktek isti'anah dan pengakuan kelemahan diri. Ya, isti'anah itu kan meminta pertolongan pada Allah pada perkara-perkara besar yang nggak bisa itu dilakukan oleh manusia biasa. Mengusir setan itu kalau nggak minta tolong Allah susah sekali. Ya, maka kita mempraktekkan ayat wa iyyaka nasta'in itu salah satunya adalah dengan berta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan itu pengakuan kelemahan diri. Karena kita nggak bisa menyelesaikan sendiri, harus minta bantuan kepada Allah. Ya, itu. Baik. Itu beberapa fungsi-fungsi penting dari ta'awudz. Sekarang kita akan membahas maknanya lebih detail. Yang kita bahas adalah ta'awudz yang paling populer tadi ya, yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita bahas dulu dari lafaz a'udzubillah. Kata a'udzubillah itu berasal dari kata ana dan aza. Ana bermakna aku. Aza ya'udzu ya, itu bermakna berlindung kepada sesuatu yang bisa menjaga dan melindungi dari sesuatu yang membahayakan. Nah, itu cara bahasa ya. Ada itu bermakna berlindung kepada sesuatu yang bisa menjaga dan melindungi dari sesuatu yang membahayakan. Misalnya ada angin topan, lalu kita masuk ke dalam bunker. Nah, aktivitas kita masuk ke dalam bunker itu dinamakan nada secara bahasa. Kenapa? Karena kita berlindung kepada sesuatu, sesuatunya bunker itu tadi. Yang bisa menjaga kita dan melindungi kita dari sesuatu yang membahayakan. Apa yang membahayakan? Angin topan. Nah, bayangannya gitu ya kalau disebut lafaz ada. Makanya para ulama mengatakan lafaz aza itu mengandung 3 makna. Taharruz, tahassun, dan najat.
Taharrus itu berlindung, tahassun itu membentengi diri, kemudian an-najat itu adalah keselamatan. Ya, aza itu mengandung makna itu, berlindung, membentengi diri dan memperoleh keselamatan. Ya. Secara bahasa ia mengandung dua makna, satr dan luzumul mujawarah. Satr itu menutupi diri, karena orang berlindung berarti menutupi diri seperti masuk bunker tadi ya, atau masuk benteng. Dan luzumul mujawarah, terus nempel di bunker itu tidak keluar supaya tidak terkena pengaruh dari keburukan. Ya. Nah, kalau seorang itu berlindung kepada Allah, itu maknanya berarti seakan-akan kita itu kalau bahasa Jawa ngamplok ya, kayak ngamplok ke Allah, minta berlindung ke Allah. Aku terganggu ke sana, aku diganggu oleh setan itu, lindungi aku ya Allah. Nah, gitu ya, seakan-akan seperti itu. Dan ini adalah lafaz yang agung. Kalau orang sudah berlindung kepada Allah, maka Allah pasti akan melindunginya. Di zaman Nabi, itu pernah ada seorang wanita yang menggunakan lafaz ta'awudz ini untuk berlindung dari Rasulullah. Luar biasa ini ya. Jadi wanita dari suku Al-Jaun ini pernah dinikahi Rasulullah. Lalu begitu Rasulullah hendak hendak mendekatinya, lah kok dia berta'awudz ya. Berta'awudz, dia mengatakan a'udzubillahi minka. Aku berlindung kepada Allah darimu. Jadi Rasulullah itu dianggap kayak sesuatu yang membahayakan gitu. A'udzubillahi minka. Akhirnya Rasulullah gimana responnya? Beliau mengatakan laqad uzti bi'azim. Kamu sudah berlindung kepada zat yang maha agung. Ilhaqi bi ahliki. Kembalilah kepada keluargamu. Langsung dicerai malam itu juga. Ya, ini saya membaca hadis ini pertama terkagum-kagum dengan akhlaknya Rasulullah yang sangat rendah hati ya. Itu kan menghina Rasulullah kan. Masa Rasulullah diperlakukan kayak setan itu? Auzubillahi minka. Gitu ya. Ini memang wanitanya itu mungkin karena kejahilan. Saya pernah baca syarahnya, saya agak lupa. Mungkin karena kejahilan atau diajari secara salah begitu ya. Atau dia memang, riwayat lain mengatakan dia memang sombong. Kasusnya dia itu anak putri kabilah suku yang merasa lebih mulia daripada Rasulullah, sehingga mengucapkan kata-kata a'udzubillahi minka. Dan Rasulullah itu responnya tidak marah, tapi mengagungkan lafaz Allah, lalu kemudian meremehkan dunia, menceraikan istrinya. Sudahlah ya, udah pulang saja, tidak apa-apa. Nah, gitu aja ya. Itu. Ya. Kata lafaz ba pada kata billah, nah, itu adalah ba ta'diyah. Jadi ba ta'diyah itu ba gandengannya auzu ya, gandengannya ada tadi. Atau ta'alluqnya kalau dalam pembahasan nahwunya ya. Kata ba di situ boleh diterjemahkan kepada. Aku berlindung kepada. Begitu ya. Karena dia ba ta'diyah ya. Oke. Nah, berlindung kepada Allah tentu saja dalam konteks ini adalah tindakan yang sangat tepat. Karena Allah itu pencipta seluruh makhluk. Kalau kita berlindung kepada setan, kalau kita berlindung kepada Allah dari gangguan setan, itu tepat sekali. Seperti kayak kita dikejar anjing misalnya. Antara melawan sendiri anjing itu atau minta tuannya untuk menghentikan anjing itu, mana yang lebih efektif? Ya tentu saja minta tolong kepada tuannya. Tolong ini anjingnya diberesi, gitu ya. Kalau melawan sendiri resikonya babak belur nanti. Ya, tapi kalau dari tuannya sudah bilang, sini diam, semuanya diam akhirnya. Ya, gitu. Nah, kata billahi itu sekaligus menunjukkan kepada kita secara implisit betapa kita tuh diajari kalau meminta perlindungan yang semacam itu hanya kepada Allah saja. Itulah bagian dari makna tauhid. Nah, di zaman jahiliyah itu enggak. Orang itu kadang menyekutukan Allah. Orang itu kadang berlindung dengan selain Allah. Di tafsir-tafsir yang menjelaskan tentang salah satu ayat dalam surah Al-Jin itu ada kisah orang Arab jahiliyah itu biasanya kalau berada di lembah
biar tidak terkena pengaruh buruknya, maka dia akan buat ritual lalu membaca doa a'udzu bisayyidi hadzal wadi begitu. Aku berlindung kepada penguasa dari lembah ini. Ya, ini mirip di Indonesia itu ada juga kayak gitu ya. Mau pindah rumah, permisi dulu pada orang yang permisi pada makhluk halus yang ada di tempat yang baru itu tadi, gitu ya. Akhirnya bawa kendi, bawa air, bawa tanah, itu disiram-siramkan di situ. Itu sebenarnya kan konsep kulonwun ya istilahnya ya dalam bahasa Jawa itu konsep permisi dan itu maknanya memang berlindung kepada selain Allah. Dan itu keliru. Itu kalau di surat Al-Jin dikatakan fazaduhum rahaqa, nambah dosa, nambah tughyan, nambah orang melampaui batas. Ya. Oke. Jadi itu makna auzubillah minasyaitan, dari setan. Perlindungan berarti yang kita minta berlindung itu adalah dari keburukan dari setan. Setan itu apa sih? Setan itu maknanya adalah makna bahasa dari makna syar'i dari setan itu adalah al-jin al-mariq. Ya. Jin yang menyimpang dari jalan Allah. Jadi keturunan iblis yang menyimpang dari jalan Allah. Iblis sendiri kadang disebut setan, tapi biasanya kalau iblis itu disebut setan itu ada alif lam ma'rifah, ya, menunjukkan sang setan gitu ya kira-kira terjemahannya. Nah, lalu kemudian semua orang yang mengikuti gagasan sesat iblis, mengikuti jejaknya iblis, itu disebut dengan setan secara majasi. Nah, makanya manusia itu ada yang disebut setan dari sisi ini. Ya, jadi kalau manusia yang mengikuti jalannya iblis, maka dia disebut dengan setan. Makanya di Quran itu ada istilah setan itu bukan hanya dari manusia, tapi juga bukan hanya dari jin, tapi juga dari kalangan manusia. Minal jinnati wan nas, itu surat An-Nas. Setan itu yang membisiki pikiran jahat pada manusia itu ada dari kalangan jin dan juga manusia. Menurut Ibnu Katsir, kata syaitan itu berasal dari kata syaitana. Syaitana yang bermakna ba'uda, jauh. Setan itu dinamakan setan karena jauh dari segala kebaikan. Jadi buruk isinya. Ya, itu kata Ibnu Katsir yang menurut beliau itu maknanya masyhur ya. Nah, pertanyaannya, kita berlindung kepada Allah dari setan itu dari apanya? Jawabannya adalah dari waswasnya. Waswas setan. Ya, al-waswasah atau al-wasawis jamaknya. Dari waswas setan. Nah, waswas setan itu mencakup 4 hal. Apa itu? Yang pertama adalah jenis waswas, yakni pengalihan perhatian untuk memikirkan urusan dunia. Nah, itu bagian dari waswas setan juga. Kalau kita sholat kemudian sampai diajak memikirkan dunia, maka itu adalah waswas setan. Yang saya contohkan di hadis tadi ya, banyak ya. Nyari kunci, nggak ketemu-ketemu. Begitu sholat, teringat di mana lokasi kuncinya. Nyari STNK, nggak ketemu-ketemu. Begitu sholat, ketemu itu, ingat itu STNK-nya. Gitu ya. Jadi, memecahkan satu masalah duniawi itu nggak ketemu. Begitu sholat, muncul ide itu. Ya bisa jadi. Ya. Nah itu teralihkan urusan duniawi. Bagian dari waswas syaitan. Yang kedua, bagian dari waswas syaitan adalah diberi ide rusak atau pikiran busuk atau gagasan kotor atau konsepsi sesat yang seolah-olah cemerlang. Nah, jadi semua pikiran busuk, pikiran jelek, pokoknya semua ide itu sebenarnya waswas syaitan juga itu. Saat sholat kalau muncul itu, muncul gagasan bagaimana cara mencuri yang efektif. Wah, itu jelas setan. Ya. Pejabat yang muncul gagasan gimana korupsi biar tidak diketahui orang. Nah, itu juga waswas setan. Itu jenis yang kedua. Yang ketiga adalah dihalangi berbuat kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Jadi ada saja gagasan yang membuat orang itu biar tidak melakukan kebaikan. Contohnya misalnya, sudah berniat mau untuk sedekah, lalu muncul perasaan, waduh,
Kalau sedekah nanti gimana? Kamu kan nggak bisa beli baju. Waduh, mau sedekah gimana? Kan nggak bisa rekreasi nantinya. Nah, itu gagasan-gagasan itu termasuk was-was, menghalangi orang untuk berbuat kebaikan. Ya. Jenis yang keempat adalah didorong melakukan maksiat yang dilarang oleh Allah. Jadi kasih gagasan untuk berbuat maksiat yang melanggar perintah Allah. Ya. Oke. Nah, ini semua adalah was-was setan, keburukannya yang terkait dengan din. Nah, ada pula jenis keburukan setan yang terkait dengan urusan duniawi. Misalnya apa? Misalnya gagasan bunuh diri saat diberi masalah. Lo ada lo ya, orang yang saking beratnya masalah itu kemudian muncul gagasan untuk bunuh diri. Sudahlah, daripada capek-capek saya ngurus urusan ini, mending mati saja. Gitu ya. Nah, ingat ya, ada berita ibu-ibu yang membunuh anaknya karena sayang atau khawatir biar nggak menderita dan sebagainya. Itu kan gagasan setan. Semua orang yang punya gagasan bunuh diri atau membunuh orang lain, itu kan dia merasa kayak dapat suara-suara gitu ya. Merasa dapat suara-suara yang memerintahkan itu. Nah, itu setan semuanya. Gagasan menyiksa diri saat diuji susah. Oh, ada orang yang kalau susah itu kemudian pikirannya udahlah benturkan kepalamu. Udahlah, ambil pisau, lukai lenganmu. Ada yang kayak begitu. Nah, itu termasuk bagian dari bisikan setan. Gagasan pergi ke dukun saat punya hajat tertentu. Barang hilang, wah, ayo kita cari orang pinter. Kita tanya itu di mana itu barang hilangnya itu. Ya. Atau orang ditimpa kemiskinan terus gelap mata, pikiran pendek, ayo kita cari pesugihan. Meskipun harus melakukan sejumlah ritual kemusyrikan misalnya. Nah, itu juga termasuk dari bisikan setan. Ya. Itu kita berlindung darinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu juga demikian. Nah, itu semua adalah bisikan-bisikan setan yang saya contohkan dari setan jin yang nggak terlihat. Ya, termasuk juga ta'awud itu berlindung dari bisikan setan dari manusia. Karena kadang-kadang gagasan buruk itu dari manusia kadang-kadang. Meskipun hanya dengan satu kalimat itu kadang bisa membuat kerusakan itu manusia. Contoh misalnya, seorang istri ditanya temannya, gaji suamimu berapa ya? Terus wanita itu bilang, oh, sekian. Terus temannya bilang, singkat aja, oh kecil ya. Nah, hanya karena kalimat kecil itu kemudian jadi pikiran, lalu akhirnya kemudian timbul pertengkaran dengan suami, ya, akhirnya kemudian terjadi perceraian. Nah, kan setan itu, ya enggak? Itu setan dari kalangan manusia itu. Dan yang kayak gini tuh kalau nggak dita'awudhi pengaruh itu ke hati kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kalau ketemu gagasan-gagasan yang membuat kita itu menjadi tidak bersyukur, menjadi tidak qanaah, itu dalam rumah tangga banyak itu kayak begitu ya. Pengaruh-pengaruh dari teman, dari saudara, itu omongan-omongan yang nggak bermutu yang buat orang itu malah menjadi rusak pribadi maupun rumah tangganya. Itu setan dari manusia juga. Ya, itu harus dihilangkan. Ya. Termasuk juga gangguan-gangguan fisik yang terlihat. Wah, itu ada hadisnya juga itu. Rasulullah itu mengatakan begini, yaqta'us salah al-mar'ah wal himar wal kalb. Yang bisa memutus salat itu adalah wanita, keledai, dan anjing. Nah, ini kalau kita baca syarahnya maknanya bagaimana? Maknanya adalah seorang laki-laki itu kalau misalnya melihat wanita yang menari, itu kadang-kadang ketika sholat itu mengalir bayangannya itu dalam sholat. Nah, itu menjadi was-was setan juga itu. Ya. Nah, ini kalau wanita ya kebalikannya. Melihat laki-laki secara keterlaluan, nah itu nanti bisa mengalir bayangannya dan itu menjadi bagian dari was-was setan. Kita berlindung juga dari hal-hal yang kayak gitu. Kalau himar atau keledai dan anjing itu kalau disyarah diterangkan maksudnya suaranya. Suara hewan-hewan yang ruame itu kadang mengganggu sholat. Ya, maka itu di zaman Nabi
termasuk dianggap bisa memotong, memutus sholat, sehingga kita diperintahkan termasuk juga untuk berlindung darinya. Minas syaitan. Lafaz yang terakhir, ar-rajim. Apa makna ar-rajim? Ar-rajim itu dari kata rojama. Rojama itu maknanya melempar. Nah, ar-rajim itu sigot yang bermakna maf'ul. Jadi ar-rajim itu sama dengan marjum maknanya, yang dilempar. Nah, itu makna bahasa yang dilempar ini itu adalah kinayah untuk makna muhaqqar, yang hina atau yang rendah. Yang hina atau yang rendah. Ya, kenapa? Apa hubungannya melempar dengan kehinaan? Nah, orang Arab itu tradisinya adalah kalau melempar sesuatu, maka maknanya dia menghinakannya. Ya, menghinakannya. Jadi ekspresi menghinakan orang Arab itu diantaranya adalah melempari memakai kerikil. Misalnya contohnya kisah orang Arab melempari kuburan Abu Righal. Nah, yang pernah belajar Sirah Nabawiyah pasti kenal nama ini. Abu Righal. Siapa itu Abu Righal? Abu Righal adalah orang yang menunjukkan jalan Abrahah untuk menghancurkan Ka'bah. Itu Abu Righal. Ya, orang Arab benci sekali dengan Abu Righal ini. Dari suku Thaqif orangnya. Kenapa benci? Karena dia berperan membantu Abrahah untuk menghancurkan Ka'bah. Makanya setiap kali melewati kuburan mereka, tuh mereka melemparinya dengan batu. Nah, ini menunjukkan memang begitu tradisi orang Arab itu kalau melempari sesuatu itu maknanya menghinakannya. Ya. Melempari dengan batu untuk menghinakan atau sekaligus membunuh itu sudah tradisi lama, bukan hanya di Arab ya. Umat Nabi Nuh misalnya, saat mengancam Nabi Nuh itu biar berhenti dakwah itu ancamannya kan lanarjumannakum. Ya, kami pasti akan melempari kalian itu kalau nggak kalau kamu nggak berhenti tak lempari dengan batu. Bahkan ayah Nabi Ibrahim juga itu. Ketika sudah nggak senang dakwah Nabi Ibrahim, ancamannya adalah aku akan melempari kamu dengan batu. Termasuk umat Nabi Syuaib sama. Ya, jadi itu adalah dilempari dengan batu itu simbol penghinaan sekaligus upaya untuk membinasakan kalau di masa lalu. Ya, sehingga ketika setan dikatakan ar-rajim yang biasanya diterjemahkan yang terkutuk, itu makna bahasanya adalah yang dilempari, makna bahasanya begitu. Maksudnya yang terhina, yang dihinakan. Ya. Nah, karena memang kutukan dari Allah, laknatullah yang disebutkan di Al-Qur'an itu memang bentuk penghinaan yang paling besar kepada iblis dan syaitan. Ya. Ya. Jadi dari makna ini juga sebagian mufassir itu menjelaskan ar-rajim itu maknanya matrud. Matrud itu terusir dari segala kebaikan. Nah, itu terhubung ya dengan makna ini. Ya. Kenapa kok setan dalam hal ini iblis termasuk yang utama itu dikatakan hina terlaknat? Karena permusuhannya itu dahsyat. Dahsyat luar biasa. Kalau di Quran itu setan berupa manusia itu perintah Allah itu adalah kita diperintahkan berbuat baik kepadanya, dibaiki. Udahlah berpaling aja kalau ada setan dari manusia. Kita nggak usah memusuhinya. Kenapa? Karena tabiat asli manusia itu masih baik. Kalau dibaiki bisa lunak hatinya. Bisa berubah menjadi baik. Tapi kalau si iblis ini, wah itu sudah rusaknya luar biasa. Karena bencinya luar biasa pada Nabi Adam dan anak keturunannya. Jadi wataknya sudah lebih buruk daripada serigala ya. Serigala itu kan ceritanya kalau kita mengasuh sejak kecil, dikasih makan dan sebagainya. Itu ketika dia dewasa pun nggak ngerti terima kasih serigala itu. Bisa jadi memakan kita juga. Itu serigala. Saking buruknya wataknya. Nah, iblis itu seperti itu. Ya, jadi di Quran sudah diceritakan ya. Kalau iblis itu bayangkan dengan nenek moyang kita Nabi Adam yang begitu mulia saja, itu berani berdusta atas nama Allah untuk menipu, kira-kira bagaimana dengan kita memperlakukan kita yang jelas jauh di bawah Nabi Adam. Ya, sementara dia sendiri sudah bersumpah akan menyesatkan anak Adam biar masuk neraka semuanya. Nah, kayak begini itu tidak mungkin itu kita melakukan mudarat, berbaik-baikan, kemudian diambil hatinya, tidak bisa. Memang harus dimusuhi kalau sudah iblis. Makanya dikatakan ar-rajim, hina, terlaknat.
Ya, oke. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi ini. Sebelum diakhiri mungkin ada pertanyaan, langsung saja silakan. Alhamdulillah, teman-teman semua yang Allah muliakan, yang ingin bertanya, kami persilahkan. Bisa melalui fitur raise hand, bertanya secara langsung pada Ustadz, ataupun menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Silakan teman-teman semua yang ada pertanyaan. Ya, silakan Ibu Eli Suryani, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau membaca tausnya itu di tengah rakaat sebelum Al-Fatihah, tapi ada sebabnya, apakah boleh Ustaz? Misalnya kita sudah lupa berapa rakaat ini sholatnya, kita merasa was-was syaitan itu terlalu besar gitu. Nah, apakah kita boleh A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu. Ya, berdasarkan riwayat hadis Khanzab tadi ya, kan memang begitu ya. Ajaran Rasulullah itu kalau pas muncul itu maka bertawud sambil meludah ke arah kiri 3 kali. Itu secara implisit menunjukkan di tengah-tengah sholat bisa kita baca kalau pas gangguannya sangat mengganggu kita gitu ya. Ya. Baik, ada lagi silakan. Izin Ustadz, ini ada di kolom chat. Saya bacakan apa gimana Ustadz? Saya baca sendiri aja biar cepat. Pertanyaan dari Marina, bila kita diganggu setan saat sholat berjamaah, bagaimana Ustadz? Apakah tetap meludah ke kiri, di mana ada juga zaman di samping? Iya, makanya saya katakan tadi, kata tafala itu bukan meludah yang sampai keluar airnya, enggak. Kayak meniup ringan gitu ya, ke arah pundak kita sendiri, jangan ke arah jamaah, gitu ya. Apalagi sambil mengeluarkan cuah itu ya mengganggu orang lain. Nggak boleh seperti itu ya. Malah berdosa itu nanti. Oke. Ada lagi? Silakan. Kalau sudah tidak ada, berarti cukup ya untuk kajian hari ini. Saya sudah sampaikan ke Akhi Fadlan, karena sebentar lagi sudah lebaran. Jadi insya Allah kajian ini kita break dulu ya. Nanti setelah hari raya baru kita lanjutkan kembali. Termasuk kajian tafsir Irtaqi yang biasanya hari Ahad, itu insya Allah besok masih ada, tapi sepekan depan sudah kita istirahatkan dulu sampai kira-kira sepekan setelah hari raya. Kita berdoa bersama-sama. Allahumma ghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuna hubbak. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا ومن الماء البارد. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman semua, kita sudah selesai kajian kita pada pagi hari ini. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan kepada Ustaz Muhammad. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan mengkaruniakan kebaikan-kebaikan kepada Ustaz serta kepada seluruh teman-teman semua yang berhadir, yang menyempatkan. Semoga selalu Allah berikan taufik, rahmat, dan sakinah kepada keluarga teman-teman semua. Barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum bi khair ihsan. Sebelum mungkin kajiannya berakhir, silahkan teman-teman bisa mengisi absensi kajian yang linknya tertera di kolom chat. Doa teman-teman semua sangat berarti untuk teman-teman admin semua.
Mudah-mudahan Allah muliakan. Barakallahu fikum. Sama-sama kita syukurkan pertemuan kita pagi hari ini dan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita